Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa menjelaskan sedikit tentang penelitian mengenai konsep diri orang dengan HIV/AIDS atau biasa kita dengar dengan istilah ODA di VCT Bunga Harapan RSUD Kabupaten Banyumas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfani Fathunaja, mahasiswa pasca sarjana program studi bimbingan dan konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena apabila tubuh kita sehat, maka kita mampu menjalankan segala aktivitas dengan maksimal. Begitu juga sebaliknya, apabila tubuh kita sedang sakit atau sedang terkena penyakit, maka aktivitas kita akan terhambat. Dan terlebih apabila penyakit yang diderita adalah penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Penyakit itu salah satunya adalah HIV atau AIDS. Orang apabila sudah terinfeksi HIV, maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap konsep dirinya. Salah satu penyebab mengapa orang bisa terinfeksi HIV, tentu salah satu penyebabnya adalah karena pergaulan yang salah. Dalam proses pengambilan data, saya melakukannya dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian di mana peneliti dapat melakukan penelitiannya dengan menggunakan beberapa teknik pendekatan. Salah satunya adalah wawancara, interview, dan observasi. Observasi saya melakukan tidak hanya di VCT Bunga Harapan saja, tapi juga ke rumah pasien VCT yang berlokasi di Purbalingga dan Banjarnegara. Itu kami lakukan untuk mengetahui interaksi ODA di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk slide selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Gambaran umum tentang lokasi dilakukannya penelitian. Yang pertama ada RSUD Banyumas, merupakan rumah sakit kelas B milik pemerintah dengan jumlah tempat tidur 325 buah. Data ini diambil tahun 2014 ya teman-teman. Jadi apabila saat ini sudah terdapat perubahan jumlah ruangan, itu di luar sepengetahuan saya. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas berdiri pada tanggal 30 April tahun 1925 pada masa penjajahan Hindia Belanda. Awalnya rumah sakit ini bukan bernama RSUD Banyumas, tapi Juliana Burgesienhuis yang pada waktu itu lebih dikenal dengan sebutan Rumah Sakit Juliana. Selanjutnya ada VCT Bunga Harapan RSUD Banyumas ya. VCT ini berlokasi di RSUD Banyumas, Jalan Rumah Sakit nomor 1 Banyumas, kode pos 53192, sebelah selatan alun-alun Banyumas, berjarak sekitar 500 meter dari pusat kota ya. Jadi VCT ini didirikan pada tahun 2005 dengan surat keputusan seperti yang bisa rekan-rekan baca di slide ya. Baik, secara umum tujuan dari adanya VCT ini adalah sebagai upaya untuk memberikan informasi mengenai HIV atau AIDS di wilayah Kabupaten Banyumas. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang keadaan klien ODA, orang dengan HIV/AIDS. Ya, tentu ODA yang aktif terapi ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat bersama di slide, dari bulan ke bulan itu mengalami penambahan jumlah pasien yang aktif mulai dari bulan September, Oktober, dan November ya. Baik, jumlahnya tambah meskipun tidak begitu signifikan, tapi ini sudah menunjukkan perubahan bahwa masyarakat yang sudah terinfeksi HIV sadar untuk melakukan pemeriksaan di VCT. Kemudian ada kasus baru untuk jumlah penambah
untuk penambahan ODA di wilayah Kabupaten Banyumas ini berjumlah sekitar 22 dengan rincian bulan September, Oktober, November. Bisa rekan-rekan lihat pada slide ya. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai keadaan klien berdasarkan faktor resiko. Bisa rekan-rekan lihat bahwa ternyata yang paling beresiko adalah heteroseksual dengan jumlah sekitar 228 selama 3 bulan terakhir ya. Kemudian yang selanjutnya ada LSL atau MSM, kemudian dilanjut dengan prenatal dan penasun. Pada slide ini bisa rekan-rekan lihat terdapat dua pengertian dari konsep diri. Sebenarnya pengertian konsep diri dari berbagai ahli pun banyak, namun saya hanya mengambil dua ya. Yang pertama dari Burns, satu gambaran dari apa yang kita pikirkan, yang orang lain berpendapat mengenai diri kita dan seperti apa diri kita yang kita inginkan, yang mana konsep diri merupakan berbagai kombinasi dari berbagai aspek, yaitu citra diri, intensitas afektif, evaluasi diri, dan kecenderungan memberi respon. Pendapat ini dikemukakan oleh Burns. Kemudian yang kedua ada gambaran mental yang dimiliki seseorang tentang dirinya yang mencakup citra fisik dan psikologis. Pendapat yang dikemukakan oleh Herlock. Pada slide ini saya akan menyelesaikan diantaranya ada HIV, ada AIDS, dan ODA. HIV, kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan menghancurkan atau mengganggu fungsinya. Infeksi virus ini mengakibatkan penurunan sistem kekebalan tubuh ya teman-teman. Nah, jadi kadang-kadang kalau HIV itu orang yang sudah terkena tidak menunjukkan adanya ciri-ciri begitu, karena di sini dijelaskan ada kurun waktu antara 6 bulan sampai 7 tahun. Tapi rata-rata 21 bulan pada anak-anak dan 60 bulan pada orang dewasa. Jadi memang tidak bisa terlihat ciri-ciri secara fisik ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada AIDS. AIDS merupakan Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ini adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya teman-teman, ditandai dengan adanya beberapa ciri. Salah satunya ada berat badan turun lebih dari 10%, demam lebih dari 38 Celcius, berkeringat di malam hari tanpa sebab, kemudian ada diare kronis tanpa sebab yang jelas lebih dari 1 bulan, rasa lelah yang berkepanjangan, dan gejala klinis lainnya seperti kelainan pada kulit, pada rambut kepala, pada muka dan tubuh lainnya. Selanjutnya ada ODA. ODA itu adalah orangnya, orang yang terkena virus itu ya teman-teman. Yang selanjutnya ada VCT, Voluntary Counseling and Testing. Jadi ini merupakan kegiatan konseling yang bersifat sukarela dan rahasia yang dilakukan sebelum dan sesudah tes darah untuk HIV di laboratorium. Ini sudah saya singgung tadi di awal sedikit ya teman-teman. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang konsep diri ODA, fokus terhadap subjek yang dijadikan sebagai penelitian. Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi konsep diri ODA. Yang pertama ada aspek pengetahuan. Ketika subjek ditanya mengenai bagaimana perasaan mereka setelah tahu bahwa yang bersangkutan terkena HIV, semuanya shock. Dan awalnya mereka juga tidak bisa menerima kondisinya karena pengetahuan mengenai HIV terbatas. Yang mereka tahu bahwa HIV adalah penyakit menular, kemudian menjadi bangkai hidup, dia sudah menjadi sampah masyarakat dan sebagainya ya. Yang kedua ada aspek harapan. Ketika saya bertanya apakah mereka masih memiliki harapan untuk menjalankan kehidupan kedepannya, mereka semuanya masih memiliki harapan. Ada yang ingin menyekolahkan adik-adiknya, ada yang kepingin memiliki istri dan anak, ada yang kepingin membahagiakan orang tuanya, ada yang kepingin menjalankan bisnisnya begitu.
Kemudian untuk aspek yang ketiga adalah aspek penilaian. Saya bertanya mengenai bagaimana penilaian dia terhadap lingkungan ataupun sebaliknya penilaian lingkungan terhadap dia. Sekarang di antara mereka memang masih ada yang tertutup, belum menceritakan kondisinya kepada lingkungan, tapi ada sebagian yang lain sudah diketahui oleh masyarakat dan mereka sudah bisa menerima dan tidak lagi mempersoalkan mengenai ODA ataupun bukan begitu. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi terbentuknya konsep diri pada ODA ya. Di sini setelah saya memberikan pertanyaan kepada ODA, bisa saya simpulkan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi konsep dirinya. Yang pertama ada orang tua, yang kedua ada teman sebaya, yang ketiga ada masyarakat. Untuk yang pertama orang tua, ada sebagian di antara subjek memang masih single, otomatis di sini orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk bisa meyakinkan bahwa yang bersangkutan masih memiliki masa depan, bisa menikah dan memiliki anak begitu. Tapi sebagian yang lain memang orang tuanya sudah tidak ada, otomatis ini tidak begitu terlihat ya pengaruhnya dari faktor orang tua. Yang kedua ada faktor teman sebaya. Faktor teman sebaya ini juga besar pengaruhnya karena mereka bisa berkumpul dengan sesama teman-teman yang ODA di VCT untuk bisa menumbuhkan konsep dirinya kayak gitu. Yang awalnya konsep dirinya negatif, belum bisa menerima kondisinya dia bahwa dia HIV, tapi dengan adanya VCT dan teman sebaya di komunitas, maka lambat laun konsep dirinya sudah mulai positif. Yang ketiga masyarakat, tentu masyarakat di sini karena ada sebagian yang sudah terbuka dan masyarakat sudah menerima dan ini baik-baik saja tanpa ada masalah begitu. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis konsep diri. Jenis konsep diri ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada jenis konsep diri yang positif, yang kedua ada jenis konsep diri yang negatif. Jenis konsep diri yang positif dalam kasusnya ODA, mereka lihat dari bagaimana kemampuannya menerima kondisi bahwa yang bersangkutan sudah menjadi ODA atau dalam hal ini sudah positif HIV begitu. Mereka sudah mau menerima, sudah bisa berinteraksi dengan masyarakat secara normal, dia sudah bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Itu bagian dari jenis konsep diri yang positif. Sedangkan untuk jenis konsep diri yang negatif itu kebalikan dari jenis konsep diri yang positif. Jadi mereka belum mampu menerima kondisinya bahwa dia itu adalah ODA, belum bisa menerima bahwa apa yang dilakukan itu adalah pengaruh dari terjangkitnya ODA dalam dirinya dan sebagainya begitu. Itu merupakan jenis konsep diri yang negatif begitu. Untuk slide terakhir yaitu kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir dengan subjek penelitian yang sudah saya jelaskan, menggambarkan bahwa mereka memiliki konsep diri yang positif karena mereka sudah mampu menerima kondisinya sebagai ODA. Untuk kesimpulan yang kedua, bahwa semakin positif konsep diri, maka akan terwujud ke dalam cara berpikir dan bertindak yang positif bagi individu. Pengaruh pada positif negatifnya klien dalam mempunyai konsep diri tergantung pada usaha untuk selalu mencoba berbagai tindakan dan siap menghadapi kesulitan-kesulitan. Maka konsep diri klien sangat menentukan seberapa besar usahanya dan seberapa kuat bertahan dalam menghadapi rintangan dan pengalaman sebagai ODA yang mempunyai stereotip negatif di masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai konsep diri ODA. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan terdapat kalimat yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.